Oleh Romeni dipastikan bakal debut saat lawan Australia. Benarkah duet bareng Septian Bagaskara? Australia tuh kecaman usia timnas Indonesia diberikan bus tak layak pakai. Update terkini kondisi Sydney Stadium dikabarkan dalam kondisi kurang baik. Patrick Kluivert bikin gebrakan, Tom Haye dan Joey Pelopessi diduetkan. Timnas Indonesia gelar official training di Sydney Stadium langsung penuh kejutan. Kapten Australia dengan berani mengatakan akan kacaukan skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Fans Garuda mengkritik perlakuan Australia kepada timnas Indonesia dalam memberikan transportasi berupa bus. Kondisi bus yang dipakai timnas Indonesia saat berada di Sydney mendapatkan sorotan dari netizen. Mereka menyebut kondisi bus kurang layak dipakai. Kondisi bus yang dipakai timnas Indonesia diunggah oleh akun Instagram @nusantara.bellers. Terlihat skuad Garuda memakai bus warna putih, tapi satu lampu bagian depan mati. Mungkin terlihat sangat sepele, tapi berkendara dengan hanya satu lampu tentunya bisa membahayakan keselamatan penumpang. Selain itu, dalam postingan Instagram story Eliano Reinders, terlihat jumlah kursi di dalam bus tidak mencukupi untuk semua pemain duduk. Terlihat jelas Nathan Chiawon berdiri di sepanjang perjalanan karena tidak mendapatkan kursi. Netizen pun mengkritik perlakuan Australia sebagai tuan rumah kepada timnas Indonesia. Kurang profesional apa sih kita saat melayani tim lawan? Bus dikasih yang mewah, makanan dikasih yang layak tinggal ambil saja. Giliran kita away malah dikerjain, tulis netizen Indonesia. Terlepas dari bus yang tak layak dipakai, pelatih Patrick Kluivert tetap optimis timnas Indonesia bisa meraih hasil baik melawan Australia. Legenda timnas Belanda tersebut juga sudah memimpin latihan perdana Jaize dan kawan-kawan. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, kata Patrick Kluivert. Kondisi rumput Stadion Sydney tempat berlangsungnya laga timnas Indonesia lawan Australia menjadi sorotan. Sorotan itu justru hadir dari kubu tuan rumah melalui pelatih Australia Tony Popovic. Dia menyebut jika venue yang juga punya nama Stadion Allianz ini tidak berada pada kualitas terbaik kilang menjamu Indonesia. Terlihat pada foto-foto yang diambil oleh media Australia menunjukkan jika lapangan tersebut banyak terdapat tambalan rumput. Kondisi ini disebabkan intensitas pemakaian stadion ini yang terlalu padat dan juga sering. Pasalnya, stadion ini digunakan bersama dengan oleh Waratahs dari Super Rugby dan juga tim A-League Sydney FC. Bahkan 4 hari sebelum laga timnas Indonesia melawan Australia, stadion tersebut menjadi venue pertandingan Liga Australia. Kondisi ini sayangnya tidak bisa kami kontrol. Kondisi stadion kurang maksimal, kata Tony Popovic. Keluhan soal kondisi lapangan di Stadion Sydney ini sudah diutarakan oleh pelatih klub Liga Korea Selatan dan Jeonbuk Motor. Pada 13 Maret lalu di ajang Liga Champion Asia 2, Jeonbuk Motor bertemu ke markas Sydney FC dan akhirnya menelan kekalahan 2-3. Dengan kondisi lapangan yang banyak tambalan rumput, laga antara Australia melawan Indonesia bisa saja berjalan lebih sulit dari yang diharapkan. Lapangan yang tidak ideal berpotensi mempengaruhi gaya permainan kedua tim, terutama bagi timnas Indonesia yang memungkinkan lebih mengandalkan operan pendek dan juga permainan cepat. Meski demikian, timnas Indonesia tetap harus beradaptasi dengan kondisi yang ada dan juga mempersiapkan strategi terbaik. Oleh Romeni mengungkapkan rasa antusiasmenya di timnas Indonesia. Oleh Romeni, kabarnya akan menjalani debut dalam laga melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Kabar ini disampaikan langsung oleh salah satu informan A1 yang hampir pasti kebenarannya. Oleh Romeni menjadi salah satu dari 5 muka baru di timnas Indonesia. Selain oleh Romeni, ada pula Emil Audero, Dian Chim, Joey Pelopessi dan juga Septian Bagaskara. Septian Bagaskara sempat diberitakan akan diduetkan bersama dengan oleh Romeni. Hal ini tentu mengejutkan, sebab kedua pemain tersebut adalah pemain debutan. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah Australia dalam match ke-7 grup C di Sydney Football Stadium. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan timnas Bahrain di Stadion GBK.
Melawan Australia adalah pertandingan pertama periode internasional mendatang. Saya sangat menantikannya, ujar Ole Romeni. Ole Romeni ingin menjadi pemain sentral untuk tim berjuluk Garuda itu. Namun perkara turun sebagai starter ataupun tidak, yang menyerahkannya kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, negara, dan juga memberikan terbaik melalui sepak bola. Tetapi siapa yang masuk susunan pemain, itu bukan keputusan saya, jelas Ole Romeni. Yang terpenting, saya sudah hadir, dan saya tidak sabar bermain untuk Indonesia, ungkap striker 24 tahun tersebut. Ole Romeni mulai menunjukkan konsistensinya bersama dengan Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris. Ole Romeni 9 kali bermain untuk Oxford United, dengan 4 diantaranya sebagai starter dan mengemas 1 gol plus 1 kartu kuning. Dengan penampilan apiknya ini, membuat ia hampir pasti akan debut bersama dengan skuad Garuda saat lawan Australia. Kehadiran Joey Pelopessi di timnas Indonesia disebut bisa berduet dengan Tom Haye, terutama saat skuad Garuda melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Joey Pelopessi telah sah menjadi WNI dan juga bisa bermain bersama dengan timnas Indonesia. Berposisi sebagai pemain tengah, Joey Pelopessi diprediksi bisa berduet dengan Tom Haye untuk mempersulit Australia menembus lini pertahanan. Pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder Singh menilai terdapat persaingan menarik di lini tengah timnas Indonesia. Sekarang persaingannya sangat ketat, karena dengan adanya Joey Pelopessi akan memberikan juga persaingan kepada Ivar Jenner. Saya bukan mengatakan bahwa Ivar Jenner ini pemain yang jelek, gak pernah. Justru dia pemain yang bagus, ujar Bung Binder. Bung Binder menuturkan terdapat perbedaan signifikan antara Joey Pelopessi dengan Ivar Jenner. Ivar Jenner itu bermain lebih dekat ke pertahanan, tapi Joey bermain lebih dekat ke lini serang. Jika Ivar Jenner itu lebih banyak merebut bola, Joey juga bisa melakukan yang namanya counter pressing dan bisa bergerak dengan bola. Artinya dia lebih tipe pemain yang kita namakan itu destroyer, jelas Bung Binder. Menurutnya sejauh ini timnas Indonesia belum memiliki pemain seperti Joey Pelopessi. Oleh karena itu dia merasa jika Joey Pelopessi diturunkan Patrick Kluivert, timnas Indonesia memiliki serangan yang berbeda. Jadi Tom Haye yang akan banyak berpikir bagaimana menyalurkan bola. Tapi Joey ini akan menjadi presisi ataupun pelindungnya. Dia yang akan melindungi Tom Haye untuk melakukan pekerjaannya untuk permainan kreatif memberikan suplai bola ke depan, tegas Bung Binder. Selain itu, dia menuturkan permainan Joey Pelopessi juga hampir mirip dengan Ivar Jenner. Dia mengatakan Joey Pelopessi juga kerap melepaskan tendangan-tendangan mematikan dari luar kotak penalti. Saya melihat di beberapa kali itu bisa melepaskan tendangan-tendangan jarak jauh, yang kurang lebih mirip kepada Ivar Jenner. Jadi saya pikir pemain seperti Joey ini bisa juga diberikan kesempatan untuk tampil bersama dengan timnas Indonesia, imbuh Bung Binder. Bintang Australia Jackson Irvine tak menampik Indonesia sebagai tim yang sangat bagus. Di satu sisi, dia menilai Garuda juga bisa chaos alias kacau di lapangan. Matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C mempertandingkan Australia melawan Indonesia. Ini menjadi pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan pertama di Jakarta, Indonesia mampu menahan imbang Australia tanpa gol. Sejak hasil imbang itu, kedua tim bersaing ketat di papan klasemen Grup C. Australia di urutan kedua dengan 7 poin, Indonesia tepat di bawahnya dengan 6 poin. Performa impresif timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 disorot gelandang Australia Jackson Irvine. Pemain yang membela klub ST Pauli ini mengakui Marcelino Ferdinand CS bisa menyulitkan timnya. Irvine berkaca dari pertemuan pertama kedua tim di Jakarta. Australia sukses membuat Indonesia kocar-kacir dengan 19 tembakan berbanding 5 shot on target skuad Garuda. Mereka adalah tim yang bagus. Mereka adalah tim yang jelas terus berkembang selama proses kualifikasi ini. Mereka juga memiliki pemain yang bermain di level yang sangat bagus. Mereka mampu bermain dengan berbagai cara, kata Jackson Irvine. Saya telah menonton beberapa laga-laga mereka, bisa sangat kacau, tetapi mereka sudah menunjukkan kepada kami bahwa mereka dapat bertahan dan menyelesaikannya pertandingan, sambung Jackson Irvine. Kami benar-benar mengharapkan pertandingan yang sangat sulit, tetapi bagi kami bermain di kandang sangat sempurna bagi kami. Dan merupakan kesempatan bagi kami untuk benar-benar melahkan maju dan juga mengalahkan mereka, tegas Jackson Irvine.
Tentu mereka doakan semoga skuad Garuda bisa meraih 3 poin untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026.